Asal mula penelusuran Raka. Pagi itu, langit di kawasan Tebet tampak sedikit pucat, seolah menyimpan sesuatu yang hendak diceritakan. Raka Pradipta, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke Jakarta Selatan, melangkah pelan di trotoar dekat perempatan Pancoran. Matanya terpaku pada sosok megah patung Dirgantara yang lebih dikenal warga Jakarta sebagai patung Pancoran. Tubuh patung itu seolah terbang menerobos angin, tangannya menunjuk ke barat, menantang langit yang terus berubah warna. Sejak kecil Raka tahu patung itu hanya sebagai penanda arah, ikon lalu lintas, atau sekadar landmark yang muncul di peta. Namun, hari itu sesuatu berbeda. Ia menyadari bahwa patung tersebut seakan memanggilnya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menelusuri cerita yang tersembunyi di balik monumen raksasa itu. Raka bertemu Bang Idris, seorang sesepuh Betawi yang telah tinggal di Tebet sejak tahun 60-an. Di sebuah warung kopi tua dekat gang kecil Jalan Tebet Barat, Bang Idris menatap Raka dengan mata yang menyimpan banyak kenangan. Patung itu bukan sembarang patung, Nak, ujar Bang Idris sambil meniup teh panasnya. Banyak orang lewat sini tiap hari, tapi cuma sedikit yang benar-benar tahu kenapa itu dibangun. Raka menarik buku catatannya. Bang, saya mau bikin laporan sejarah. Boleh ceritain dari awal? Bang Idris tersenyum lirih. Kalau mau tahu sejarahnya, kamu harus belajar juga tentang masa ketika Jakarta masih penuh harapan, penuh mimpi besar Presiden Soekarno. Cerita itu pun dimulai. Menurut Bang Idris, sekitar awal tahun 1960-an, ketika kawasan Tebet dan Pancoran masih berupa hamparan tanah luas dan rawa-rawa, Soekarno menginginkan monumen yang melambangkan keberanian bangsa untuk menembus langit. Namanya Dirgantara, Nak. Artinya dunia angkasa. Zaman itu, bangsa kita lagi semangat mengejar kemajuan teknologi, apalagi soal penerbangan, jelasnya. Mendengar itu, Raka seperti dibawa ke masa lalu, ke masa ketika Jakarta masih muda dan penuh percikan ambisi besar. Namun, Bang Idris menambahkan bahwa pembangunan patung itu tidak berjalan mulus. Ada persoalan dana, ada tekanan politik, ada konflik batin sang pematung, bahkan ada desas-desus mengenai Sumpah Soekarno yang membuat proyek itu tetap harus berdiri meski situasi negara genting. Raka merasa semakin tertarik. Ia tahu, untuk memahami semuanya, ia harus menggali lebih dalam. Ia memutuskan pergi ke museum yang menyimpan arsip pembangunan patung tersebut. Disitulah ia berharap menemukan potongan sejarah yang telah lama terlewatkan. Hari itu, perjalanan Raka pun resmi dimulai. Jejak arsip dan pertemuan dengan Bu Ratna. Langit Jakarta mulai menggelap ketika Raka tiba di sebuah gedung tua berlantai 3 di kawasan Tebet Timur. Gedung itu tampak seperti tidak banyak berubah sejak puluhan tahun lalu, dengan jendela-jendela kayu yang warnanya mulai memudar. Disinilah, menurut Bang Idris, tersimpan arsip-arsip penting tentang pembangunan patung Dirgantara. Raka menarik napas panjang sebelum masuk, merasa seolah ia akan membuka pintu masa lalu yang telah dikunci rapat selama bertahun-tahun. Di lantai 2, ia bertemu seseorang yang akan menjadi bagian penting dari penelusurannya, Bu Ratna, seorang arsiparis yang telah bekerja di museum itu lebih dari 2 dekade. Perempuan berkerudung abu-abu itu menyambut Raka dengan senyum lembut, namun tatapan matanya tajam seperti mampu membaca niat siapapun yang datang mencari cerita sejarah. Bang Idris bilang kamu akan datang, ujarnya sembari mempersilakan Raka duduk. Kamu ingin tahu tentang patung Pancoran? Ya. Raka mengangguk antusias. Saya ingin mengungkap sejarah yang lebih lengkap, Bu. Mungkin ada hal-hal yang jarang diketahui masyarakat. Bu Ratna berdiri pelan, mengambil kunci besi panjang dari laci mejanya, lalu berjalan ke sebuah lemari arsip besar di dekat jendela. Kalau begitu, kamu harus melihat ini, katanya sembari membuka lemari tersebut. Di dalamnya, tersusun map-map tua dengan tulisan tangan, proyek monumen Dirgantara 1963-1966. Raka menahan napas ketika jemarinya menyentuh map-map itu, seolah ia sedang menyentuh kembali semangat masa lalu. Bu Ratna mengeluarkan beberapa foto hitam putih, gambar Soekarno sedang berdiskusi dengan tim pematung, foto kawasan Pancoran yang masih berupa tanah kosong, serta sketsa awal patung yang ternyata berbeda jauh dengan bentuk akhirnya. Awalnya, patung ini direncanakan lebih ramping dan tidak terlalu tinggi, jelas Bu Ratna, tapi Soekarno ingin simbol keberanian yang benar-benar mencolok, bahkan dari jauh.
Namun Raka menemukan hal yang membuatnya terkejut. Sebuah surat tangan dari pematungnya, Edhi Sunarso, yang menulis tentang tekanan waktu dan kondisi politik yang semakin genting pada masa itu. Dalam surat itu, Sunarso menuliskan ketakutannya bahwa proyek tersebut mungkin tidak pernah diselesaikan. "Kenapa tidak selesai, Bu?" tanya Raka. Bu Ratna menatapnya dengan sorot misterius. Karena saat itu, pergantian kekuasaan sedang terjadi. Banyak proyek Soekarno dihentikan. Tapi untuk patung Pancoran, ada yang berbeda. Ia kemudian menunjuk sebuah catatan kecil, seakan sengaja diselipkan agar tidak mudah ditemukan. Catatan itu berisi kalimat pendek, "Perintah langsung Bapak. Apapun yang terjadi, patung ini harus berdiri." Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah benar Soekarno memberikan instruksi khusus? Apakah ada alasan tertentu kenapa patung ini begitu penting baginya? Ketika ia menatap jendela, terlihat patung Dirgantara di kejauhan, melayang di tengah hiruk-pikuk modern Jakarta. Raka sadar, arsip ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia berjanji untuk kembali ke Bang Idris, membawa temuan ini dan menggali lebih dalam. Hari itu, ia meninggalkan museum dengan kepala penuh pertanyaan dan perasaan bahwa cerita ini jauh lebih rumit daripada dugaannya. Pergulatan pembangunan di era Soekarno. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Bang Idris di warung kopi yang sama. Sambil menyeruput teh yang kini sudah menjadi kebiasaan mereka berdua, Raka mengeluarkan foto-foto dan catatan arsip dari museum. "Bang, ternyata pembangunan patung Pancoran jauh lebih dramatis dari yang saya kira." Bang Idris tertawa kecil. "Memang begitu, Nak. Kamu baru lihat kulitnya. Belum isi ceritanya." Bang Idris pun mulai berkisah. Tahun 1964, saat fondasi pertama patung dicor, suasana Indonesia sedang penuh gejolak. Pemerintahan Soekarno memusatkan energi pada proyek-proyek monumental, tetapi kondisi ekonomi negara semakin memburuk. Meski begitu, Soekarno tetap bersikeras membangun patung ini sebagai simbol kemajuan Dirgantara Indonesia. Waktu itu, daerah Pancoran ini masih sepi. Banyak rawa. Kalau malam, gelapnya bukan main, kenang Bang Idris. Tapi setiap kali rombongan pekerja datang, suasananya berubah. Mereka bekerja siang malam, dikejar target waktu. Namun pembiayaan menjadi masalah besar. Dalam banyak catatan, termasuk arsip Bu Ratna, disebutkan bahwa Soekarno sampai menyumbangkan sebagian hartanya sendiri, bahkan menjual mobil pribadinya, demi menyelesaikan patung ini. "Ada yang bilang itu hanya cerita rakyat," ujar Raka. "Tapi saya lihat sendiri waktu itu," timpal Bang Idris. "Orang-orang bilang, Bung Karno tidak mau simbol keberanian bangsa ini berhenti di tengah jalan." Dia ngotot, Nak. Sengotot itu. Selain masalah dana, situasi politik semakin memanas menjelang tahun 1965. Banyak proyek Soekarno dihentikan. Tetapi patung Pancoran terus dibangun, meski lambat. Para pekerja bahkan sempat berhenti selama beberapa waktu karena ketakutan akan pergantian rezim. Ada rumor bahwa proyek tersebut diincar untuk dihentikan sebagai simbol berakhirnya era lama. Namun, menurut cerita Bang Idris, suatu malam seorang utusan dari istana mendatangi area pembangunan. Ia membawa pesan langsung, apapun yang terjadi, patung Dirgantara harus berdiri. Waktu itu, beberapa pekerja sampai menangis, kata Bang Idris dengan mata berkaca-kaca. Mereka merasa sedang melakukan hal yang lebih besar daripada sekadar membangun patung. Raka membayangkan suasana malam itu. Lampu-lampu kerja temaram, suara las menyala, para pekerja yang penuh semangat meski takut. Ini bukan hanya proyek arsitektur, ini adalah simbol keberanian negara yang sedang diuji. Raka menulis semuanya dengan cepat. Ia mulai memahami bahwa patung Pancoran bukan hanya monumen, tetapi saksi bisu pergolakan Indonesia di era Soekarno. Namun, baginya ada satu pertanyaan besar, mengapa Soekarno begitu terobsesi dengan patung ini? Bang Idris mengatakan jawabannya mungkin ada pada sosok pematungnya, orang yang memahat jiwa patung itu sendiri. Kisah pematung dan misteri yang mengikutinya. Raka kembali ke museum untuk menelusuri lebih dalam tentang sang pematung, Edhi Sunarso. Ia menemui Bu Ratna lagi, yang kali ini sudah menyiapkan sebuah map khusus. "Ini catatan-catatan pribadi Sunarso," ucap Bu Ratna.
Tidak banyak yang tahu isinya. Ketika Raka membuka lembaran-lembaran itu, ia menemukan sketsa-sketsa awal patung Dirgantara, tubuh manusia ramping, wajah tajam, pose melesat ke depan. Namun ada beberapa sketsa yang tampak jauh lebih muram, seakan menggambarkan pergulatan batin sang seniman. Sunarso mengalami tekanan luar biasa, jelas Bu Ratna. Ia harus bekerja cepat di tengah situasi politik yang kacau. Bahkan keluarganya sempat khawatir, terutama setelah beberapa proyek Soekarno yang lain dihentikan tiba-tiba. Dalam satu catatan, Sunarso menuliskan sebuah kalimat yang membuat Raka berhenti sejenak. Patung ini bukan hanya karya. Ini adalah janji. Apa maksudnya? Bu Ratna menatap Raka, lalu berkata, Sunarso merasa bahwa ia sedang mengukir kehendak Soekarno. Bung Karno ingin rakyat Indonesia mengangkat kepala, melihat ke langit, dan percaya bahwa bangsa ini bisa menembus batas apapun. Namun ada kisah lain yang lebih kelam. Saat proses pemasangan bagian tubuh patung diangkat menggunakan derek raksasa, terjadi kecelakaan. Beberapa pekerja hampir jatuh dari ketinggian. Ada yang terluka, ada yang selamat secara ajaib. Sejak itu, rumor mulai beredar bahwa proyek ini dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerja manusia. Tapi jangan percaya yang begitu, ujar Bu Ratna sambil tertawa kecil. Itu hanya tambahan cerita rakyat. Meski begitu, Raka merasakan bahwa aura patung Pancoran memang berbeda. Ketika ia menatap patung itu dari dekat, ia merasakan ada energi yang seakan membawa pengunjung ke masa lalu, masa ketika harapan dan ketegangan saling bertabrakan. Pada malam itu, Raka kembali ke Tebet sambil memandangi siluet patung yang berdiri kokoh di atas persimpangan besar Jakarta. Seolah sang Dirgantara itu benar-benar sedang terbang di tengah lautan lampu kota. Raka tahu bahwa kisah terakhir yang perlu ia gali adalah bagaimana patung ini bertahan hingga sekarang dan apa makna modernnya bagi masyarakat Jakarta. Menghubungkan masa lalu dengan Jakarta hari ini. Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di bawah patung Pancoran. Suara kendaraan berbaur menjadi gemuruh konstan, namun pikiran Raka justru tenang. Ia merasa seperti telah mengenal patung ini lebih dekat daripada siapapun. Tiba-tiba Bang Idris menghampirinya. Jadi, apa yang kamu lihat sekarang, Nak? Setelah semua itu kamu pelajari? Raka menatap patung itu. Saya melihat keberanian. Saya melihat cerita tentang negara yang sedang berjuang dan tidak mau menyerah. Bang Idris tersenyum bangga. Betul. Patung ini bukan sekadar beton dan perunggu. Ini simbol jiwa orang-orang yang membangunnya. Raka kemudian mengingat kembali kisah Soekarno yang terus memaksakan proyek ini selesai, pengorbanan para pekerja, tekanan pada Edi Sunarso, semua ketegangan politik yang membayangi prosesnya. Patung ini telah melewati begitu banyak hal, bahkan hampir tidak berdiri sama sekali. Dan kini, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Jakarta, khususnya bagi masyarakat Tebet dan Pancoran. Bu Ratna kemudian bergabung, membawa beberapa dokumen tambahan. Raka, kamu harus tahu. Setelah rezim berganti, banyak monumen Soekarno diabaikan. Tapi patung Dirgantara tetap berdiri. Mungkin karena masyarakat sudah terlanjur mencintainya. Kini, Raka menyadari bahwa sejarah bukan hanya soal kejadian masa lalu, melainkan bagaimana masa lalu itu bertahan di benak masyarakat. Patung Pancoran adalah contoh paling jelas bagaimana simbol-simbol bisa hidup lebih lama daripada politik, lebih kuat daripada cerita resmi negara. Ia menatap langit. Sinar matahari sore menembus celah awan, membuat patung itu tampak bersinar keemasan. Suatu keharuan menyelinap dalam dirinya. Bang, kata Raka, saya tahu bagaimana saya akan menutup laporan ini. Bagaimana? Saya akan bilang bahwa selama patung Dirgantara masih menunjuk ke langit, semangat bangsa ini tidak akan pernah hilang. Bang Idris menepuk bahu Raka. Nah, itu baru anak Betawi. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta Selatan, Raka menyadari bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar cerita. Ia menemukan identitas, keberanian, dan jejak masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Patung Pancoran bukan hanya saksi sejarah, ia adalah pengingat bahwa bangsa Indonesia pernah dan akan selalu bermimpi besar.
Raka berdiri di tengah arus manusia Jakarta yang tak pernah berhenti, menatap patung pancoran yang kini tak lagi sekadar monumen baginya. Semua kisah yang ia temukan, tentang Soekarno, tentang para pekerja, tentang Sunarso, dan tentang warga yang menjaganya, membentuk satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Keberanian bangsa ini tidak pernah padam. Patung Dirgantara bukan hanya simbol masa lalu, tapi pengingat bahwa mimpi besar Indonesia tetap membumbung tinggi. Dan selama ada yang terus menceritakannya, sejarah itu tidak akan pernah hilang ditelan waktu.